Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya sehingga bisa bertemu untuk kegiatan Vikon PPL. Sudah sepertiga ya, kita sudah melalui kegiatan PPL, tinggal satu kali PPL 2 ya. Jadi PPL 1 itu disebut PPL 1, pelaksanaan RPP 1 dan 2 itu disebut PPL 1. Alhamdulillah sudah terlaksana, meskipun sebagian tadi saya cek ada yang masih proses ya, proses edit, proses upload ya. Ya, tidak apa-apa, yang penting sudah terpantau, yang penting terpantau bisa dikonfirmasi. Jangan sampai ngilang itu ya. Nah, kemudian refleksi pertemuan kegiatan sebelumnya RPP 1 saya kira sudah ada perkembangan dibanding dengan RPP yang kedua. Kalau RPP dan video ya spesialis memang saya serahkan ke Pak Sahri. Alhamdulillah sampai malam itu, mohon maaf saya tidak bisa ikut ya waktu itu ya. Saya kira sudah kupas habis itu sama Pak Sahri itu terkait dengan praktek pembelajarannya. Saya di sini langsung saja ya, mungkin langsung saya koreksi. PTK siklus 2 ya, berarti lanjutan dari sebelumnya. Langsung saya mulai review ya, Pak Sahri, saya dulu ya. Nggih, monggo Pak, monggo. Izin share screen. Oke. Bisa kelihatan ya? PPL 1 RPP 2. Alhamdulillah dari RPP siklus RPP 2 sudah diupload semua. Kemudian video pembelajaran masih 8 yang sudah mengupload, berarti ada 2 yang belum. Kemudian PTK siklus 2 masih 7 yang mengupload ya. Nah, 7 ini saya review semuanya satu persatu supaya detail. Nanti yang 3 ngikuti berarti ya, ngikuti hasil review. Dari Pak Agus dulu ya, dari atas dulu ya. Oke, saya review mulai awal ya. Jadi cover ini Baik Pak ya. judulnya, redaksi judulnya sudah benar, cuman harus kapital semua Pak ya, kapital semua tanpa dikasih tanda petik ya kan. Kemudian dimunculkan dosen, pembimbing dan guru pamong di sini. Jangan dosen pembimbing saja ya, dosen pembimbing bawahnya guru pamong. Kemudian teknis-teknis ya, penulisan huruf besar, huruf kecil begitu ya ini. Nah, nanti diperhatikan lagi. Baik Bapak. Kemudian guru pamongnya belum muncul di sini. Di sini dimunculkan. Oh Selaku iya baik Bapak. dosen Ya. pembimbing dan Bapak Sahri dan seterusnya selaku guru pamong dimunculkan. Ya, kalau dosen pembimbing tanpa guru pamong itu ya gelabakan ya. Gitu. Ini kok gini, A B langsung E, ini disesuaikan lagi ya. Salah tulis, salah ketik. Oke, oh iya baik Bapak, baik. Ini formatnya masih proposal Pak. Jadi kalau PTK di sini bab 1 pendahuluan. Nah, jadi ini tidak ada dibuat, ini. Ini tidak ada ini. Ya. Oh dibuat babnya Pak. Iya. Per bab ya. Kemudian latar belakang. Baik Bapak ya. Dan permasalahan. Pembatasan masalah ini kayaknya tidak ada di format itu. Nanti disesuaikan ya. Tidak ada ini. Oh jadi tidak usah Pak ya. Tidak batasan. Disesuaikan formatnya dengan yang sudah di-share ya. Jadi mungkin dihapus, langsung digabungkan dengan permasalahan. Baik Bapak, baik. Oke. Kemudian cara pemecahan masalah. Ini review singkat ya, kalau review detail banyak ini ya. Oke.
Baik, mudah Bapak. masalah. Kemudian tujuan. Tujuan itu menyesuaikan dengan rumusan masalah Bapak ya. Rumusan masalahnya tadi bagaimana Ya. penerapan metode talaki dan seterusnya. Kemudian apakah dengan harusnya nih bagaimana apakah dengan kalau bisa jangan apakah ya, pertanyaan itu bagaimana, jadi gitu. Pertama Baik, penerapannya, baik. yang kedua peningkatannya ya. Bagaimana metode talaki dapat meningkatkan, gitu aja ya. Dilengkapi Pak dengan nama Baik. sekolahnya, Nah, kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuannya juga 2, menyesuaikan ini. Berarti di sini mendeskripsikan penerapan metode talaki, menyesuaikan dengan Baik, rumusan baik. tadi. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan apa tadi itu ya, disesuaikan dengan rumusan masalah. Di copy paste saja di sini. Rumusan masalahnya diganti Baik, Bapak. mendeskripsikan. Begitu, tanda tanyanya nanti dihapus. Oke. Manfaat Baik, istilah. Bapak. Baik. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka ini nanti berubah di bab 4 ya. Bab 4 kajian pustaka. A kajian terdahulu. Jadi begitu nanti. Ya. Kajian terdahulu Di itu bab 4 penelitian. berarti setelah ini pembahasan Bapak ya. Ini kajian pustaka ini bab 2 Pak ya. Jadi bab 2 ya. Ini kan masih format proposal ini. Nanti diganti format laporan. Iya. Jadi gitu ya. Oke, ini penelitian kajian terdahulu. Minimal 3 lah Pak ya, kajian terdahulunya itu 3. Ini masih 1 ini. Ya. Cari penelitian terdahulu tentang metode talaki itu ya. 3 dicantumkan di situ. Putus-putus suara. Nah, kemudian kajian teori. Oke lah, kajian teori. Baik, baik. Kemudian skip ke bawah, langsung pada bab 3. Kita lihat bab 3-nya. Nah, ini bab 3 Pak ya. Metode Baik, penelitian Pak. Jadi bab 3 metode penelitian. Metode penelitian bab 3. Baik, Bapak. Ini menjadi A ya. A pendekatan dan jenis penelitian. Kameranya menghadap ini. Kameranya ke sini. Kemudian B, ini B. Nah, ini dijelaskan Pak. Jadi penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal ini diganti. Jadi waktu ya. Baik, waktu Bapak. itu disesuaikan dengan gini. Siklus 1 tanggal berapa, siklus 2 tanggal berapa. Disesuaikan dengan PPL, dengan RPP praktek. Baik. RPP 1, praktek RPP 2. Langsung tanggalnya ya. Jadi bukan rentang waktu, bukan rentang 5 sampai 30 Desember, bukan begitu. Itu ya. Kemudian ini baik Bapak. Subjek penelitian ini digabung di sini. Kayaknya di format itu gini, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Jadi begitu, bukan dipisah. Ini digabung berarti. Gitu ya. Oke, kemudian prosedur penelitian. Ini kata penelitian salah. Oke, prosedur. Kemudian nanti disesuaikan ya, kayaknya tidak seperti ini formatnya. Jadi gitu, nanti disesuaikan. Catatan penting-penting saja saya sampaikan. Kemudian gambaran umum. Ini bab 4, tulis di sini bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Judulnya begitu ya. Baru A, gambaran umum objek penelitian. Itu yang A. Ini formatnya kok kecil ya tulisannya ya, lebih kecil ya. Nah, ini besar, ini fontnya 12. Ini fontnya kecil sekali, ini dirubah Pak ya, jadi font baik Bapak, baik semuanya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau ada tabel di bab 4, ini kan bab 4 nanti ya, bab 4. Baik. Berarti ini tabelnya tabel 4.1 Pak ya, tabel 4.1. Oh iya. 4.1 baik, itu artinya tabel ada di bab 4, urutan nomor 1. Jadi begitu. Nomor 1 ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sebentar. Ini bukan penerapan metode Pak.
Jadi penyajiannya tidak seperti ini. Harusnya penyajiannya itu di sini siklus 1 ya. Siklus 1 seperti apa? Jadi gitu. Hasil penelitian, kemudian ini B ini hasil penelitian ya kan? Terus 1 siklus pelaksanaan siklus 1. Baik Bapak. Jadi gitu Pak ya. Nanti dirinci lagi sesuai dengan siklus 1 sampai 2. Ini apa ini? Ini Siap Bapak ini. siap. Ini prasiklus berarti ini ya. Iya. Disajikan pada judul prasiklus gitu ya nanti ya, disesuaikan ya. Jadi kok hasil penelitian maksudnya gimana ini? Ini pengamatannya. Observasi baik. Nanti ini Pak ya, hasil penelitiannya sudah ada, cuman penyajiannya yang kurang tepat Pak. Nah itu. Ini hasil penelitiannya nih Pak. Tapi penyajiannya itu, nah begini nih Pak, harusnya siklus 1 ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian penyajian data atau observasi, baru refleksi. Itu begitu datanya setiap siklus. Setiap siklus Bapak, baik Bapak. Nanti disesuaikan lah ya, sesuai dengan contoh itu loh, contoh yang saya berikan. Itu ya. Baik. Datanya sudah ada, tinggal menyesuaikan saja. Ini fontnya diganti 12 semua Pak ya, fontnya ini. Ini siklus 2, oke. Observasi siklus 2. Ini, nah. Itu observasi pasti Pak. Observasi. Ya. Observasi pelaksanaan. Observasi guru dan siswa ya. Aspek ini aktivitas siswa ya. Iya. Yang dilihat rata-ratanya berarti ini total ya, rata-rata total. Oke, tidak apa-apa. Ini data pendukung sebenarnya. Tadi yang data penting itu ini. Nah ini yang tuntas berapa ini Pak? Halo? Gimana yang tuntas Bapak? Berapa ini yang tuntas ini? Kan nggak ada keterangannya ini. Nah, ini itu ya. hasil ini ya Pak. Iya. Prosentasenya belum muncul Pak. Jadi gini, siklus 2 terdapat 27 siswa yang nilainya tuntas kan ya. Nah, 27 ini berapa persen dari seluruh siswa? Ya. Jadi gitu. Total siswanya kan 30. Dibuat persentase Bapak ya? Dibuat persentase tadi. Betul Pak. 27 dibagi 30 dikali 100 berapa persen? 4 siswa ini berapa persen? Maka dikategorikan tuntas secara klasikal atau belum disajikan di sini. Ya. Kalau 27 dari 30 itu saya kira sudah tuntas sekitar 85 sampai 87% itu. Nah, jadi begitu Pak ya. Nah. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, kemudian nanti pada kegiatan berikutnya diupload lengkap Pak ya dengan bab 5 kesimpulan saran. Jadi yang udah direvisi itu Pak ya. Iya, tapi ini dari awal dicek lagi Pak ya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Bab 5 tutup isinya kesimpulan saran, kemudian daftar pustaka bukan daftar kepustakaan ya. Nah, tulisan daftar pustaka itu nama akhirnya Pak. Jadi nama akhir di depan, nama depan di belakang. Jadi ini seperti ini ya, Abdul Qawi ini tulisannya Qawi, Abdul. Jadi begitu Pak ya. Oh iya baik Pak ya. Urutannya disesuaikan dengan urutan abjad. Itu nanti dan dilengkapi dengan seluruh lampirannya baru diupload pada kegiatan akhir. Ini Pak Agus. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Oke siap Pak Agus. Tolong kami perbaiki lagi Bapak. Pak Toyib, ada Pak Toyib? Ya Pak hadir Pak, siap. Oke. Pak Toyib kemarin kesalahannya minor, artinya tidak terlalu fatal ya, dari mereka-nya tidak terlalu banyak ini. Oke.
Ini Coba kamu. nama ya, nama teknisnya, ini gelarnya Pak Sahri ini di sini nih. Belum. Geser ke bawah ini. Musik Turki kan ada musik ini. Latihan dulu lah. Siap-siap dulu Pak. Kemudian ini huruf kecil saja Tekan Pak. laptop paling. Kapital depannya aja ini Pak. Kalau di dalam begini ya, jangan Oh, kapital iya semua. siap-siap. Iya. Kemudian tuh daftar isi. Ini nanti diisi kalau sudah lengkap semua ya. Ini Pak siap. Halamannya diisi semua. Ini juga gitu. Nanti dilengkapi kalau sudah bagian terakhir ya. Oke. Langsung bab 1. Siap. Kemarin sudah kami review ini sudah cukup baik. Sudah. Oke. Kemudian ini kapitalnya ini kapital depannya aja Pak ya. Iya, kecil ya Pak ya. Nah, kapital depannya aja. Iya, keplok. Iya, siap-siap. Keploknya. Ya, ya. Kemudian langsung saja pada bagian bab 2, bagian terdahulu. Ini Iya. ada berapa? 3 penelitian ya. Oke, cukup. Iya, kecil penelitian. Ini Pak, bagian B itu harusnya kajian teori Pak ya. A kajian terdahulu, B kajian teori. Lah ini isi kajian teorinya itu ini. Jadi ini tidak ada sub judul namanya kajian teori, tidak ada. Jadi gitu ya. Iya Pak, siap. Kajian teori di yang B-nya ya Pak ya. Yang A-nya itu kajian terdahulu gitu. B pengertian teori. Jadi ini pengertian nanti jadi belajar jadi sub. sub 1 ini. Iya. Sub 1 ini. Oh, sub. Ini satunya itu pakai satu biasa seperti Ya. ini apa pakai struktur Satu. gitu Pak? Jadi gini loh Pak. Ya. Iya. Pembuatan subjudul itu yang pertama A besar ya, Iya. kemudian subnya lagi Iya. 1 titik, subnya lagi A kecil titik, subnya Oh, lagi iya. 1 kurung, ya, Satu subnya kurung, lagi baik. A kurung, jadi Siap. begitu dan seterusnya. Ini. Jadi ini nanti Iya, kalau siap. ada A kajian teori, maka ini menjadi 1, ini menjadi A ini A kecil, jadi gitu Pak ya. Ini Pak, siap Pak, siap. Judul ini bukan pendidikan agama Islam dan hasil belajar Pak. Judulnya ini hasil belajar pendidikan agama Islam. Judul besarnya ini loh Pak. Iya Pak. Oke. Kemudian jenis-jenis hasil belajar. Ini kan hasil belajarnya yang dikaji. Baru pembelajaran agama Islam PAI Iya, dan siap. budi pekerti ya, PAI dan budi pekerti ya. Iya. Dilengkapi sesuai dengan mapelnya. Iya siap. Nah kan saya agak lupa Pak, kata saya apa ini ya gitu. Karena kemarin lewat nggak kecatat itu. Nanti disesuaikan itulah ya. Gini Pak, siap. Kemudian nanti Siap. ini menjadi 2 Pak. Ini menjadi 2 kan? Iya betul. Nah, Problem yang kedua satu itu. tadi kan hasil belajar PAI dan budi pekerti. 2 metode atau apa model ya? Model pembelajaran, model problem based learning. Di sini judulnya begitu Pak ya. Nah, baru ini A, ini menjadi A kecil pengertian model pembelajaran dan seterusnya. Ini menjadi B pengertian. Ini menjadi C ya, ciri-ciri problem based learning. Ini menjadi D. Ya, betul. Ini sudah sintaksnya. Ini menjadi E ya, kelebihan ini di enter aja lah, jangan terlalu mepet ke tabel ya. Oke. Oh, Dikit. iya. Oke, kemudian ini juga menjadi F ya. Oke, kemudian bab 3 pendekatan dan jenis penelitian. Iya. Oke. Lokasi, waktu dan subjek penelitian. Nah, ini dijelaskan Pak. Lokasinya sudah. Waktunya, waktu penelitian bulan Januari. Nah, bukan Januari Pak. Kita pelaksanaannya kan Desember tuh. Ya. Nih, Oh, ya. iya. Di Berarti nanti Desember ya Pak. Desember Nanti gitu. waktu pelaksanaan, jadi begini, siklus 1 dilaksanakan pada tanggal berapa, siklus 2 pada tanggal berapa, disesuaikan dengan praktek mengajar FPP 1, FPP 2. Ini di waktu, subjeknya kan belum ada ini.
Peneliti adalah guru mapel PAI dan budi pekerti kelas ini yang dibantu oleh siapa? Dijelaskan di sini. Ya. Dibantu oleh teman sejawat, namanya siapa? Disebutkan aja namanya. Kalau kepala sekolah, sebutkan nama kepala sekolahnya. Itu namanya subjek penelitian, Pak, ya, yang belum ada di sini. Prosedur penelitian. Oke, prosedur jelaskan semua. Kemudian pelaksanaan plus teknik pengumpulan data, instrumen, teknik analisis, saya kira sudah. Cuman penataannya aja lah, penulisannya ya. Ini kan sampai keluar jalur ini, keluar iya, halaman Pak. ditata lagi. Maaf. Saya rubah marginnya kemarin itu jadi acak-acakan. Ya. Kalau cuman mengedit itu sebenarnya boleh dibantu oleh siapa gitu, rental gitu boleh kalau cuman nata, Pak, ya. Sebelum di Iya, Pak. Siap. PDF itu nanti ditata lagi. Nah, indikator keberhasilan itu disebutkan di sini, Pak. KKM-nya berapa? Ya, kemudian secara klasikal yang mendapatkan nilai KKM itu dikatakan berhasil jika misalnya 80% siswa mendapatkan nilai di atas KKM, maka sudah dikatakan berhasil. Di sini disampaikan, Pak, ini tidak ada ini. Begitu ya. Baik, Pak. Jadi saya tambahin. Nah, indikator keberhasilan itu prosentasenya berarti muncul. Minimal KKM sama prosentase secara klasikal. Seluruh kelas itu yang mendapatkan di atas KKM berapa persen. Jadi begitu. Begitu, Pak, ya. Iya, Pak. Oke, bab 4. Kemarin sudah dibahas juga ini bab 4. Ya. Kita lihat hasilnya, hasil prosentasenya. Yang Ini ini siklus 1 yang tuntas 23, yang tidak tuntas 15. Persentase. Lah ini, Pak, maksudnya. Ini kan kalau di indikator keberhasilan tadi kan 85% dimunculkan ya. Berarti ini kan belum mencapai tuntasan. Oke, kemudian direfleksi kekurangan, dilanjutkan ke siklus 2. Oke, bagus. Ini sintaksnya siklus 2. Kemudian tahap pengamatan ini menjadi apa ini? Tiba-tiba kok D di sini muncul. Jadi gitu ini. Satu itu, Pak. Ini kalau di sini C kurung, berarti sini 1 dikurung 2, Pak. Jadi 1 dikurung 2 berarti. Ya, kurungnya 2. Nah, begitu ya. Kemudian di sini ketuntasannya 81%. Ya, kalau indikatornya tadi 85, maka dilanjutkan ini ke siklus 3. Jadi begitu, Pak, ya. Oke, Pak. Oke, berarti nanti dilanjut di bawahnya sini siklus 3. Oke. Saya kira tidak terlalu banyak lah catatannya. Nanti dilengkapi, Pak, ya, siklus 3, kemudian pembahasan di bab 4 pembahasan. Kemudian ditambah lagi bab 5 kesimpulan, penutup, kesimpulan dan saran. Siap. Lalu daftar pustaka sesuai dengan ini. Seperti ini tidak boleh, Pak. Titik ini siapa ini? Itu penulisnya sama, Pak. Nah, itu pedoman lama, itu pedoman itu pedoman zaman kolonial itu ya. Sekarang sudah zaman milenial, Pak. Jadi namanya sama ya, sama-sama. Sanjaya, Wina, tulis sama. Ya. Nah, ini juga. Nih. Oke, dilengkapi semuanya ke bawah dengan lampiran-lampirannya sesuai dengan pedoman ya. 2. Kemudian Pak Asep. Asep ada, Pak Asep? Asep Darmawan? Pak Asep Ada. Oke, judulnya oke. Nah, nama guru pamong tidak dimunculkan di sini ya, dimunculkan ya. Siap. Nih. Kemudian ini 1 spasi, Pak, diganti ya, diganti nanti 1,5 spasi ini ya. Di kata pengantar. Nah, kata pengantar ganti spasinya harus sama semua. Kalau ini 1,5 spasi semua aja ya. Oke. Ya. Kemudian halaman-halaman yang belum dilengkapi.
Ini nanti dilengkapi semua. Oke, kalau 3 ini boleh tidak sampai siklus 3 enggak apa-apa ini. Ya karena sudah 3 yang dinarasikan. Oke, kemudian latar belakang. Ini saran ya untuk semuanya ya. Kalau ada ayat itu jangan JPEG lah. Ini kan JPEG ini hasil download atau copy ini kan ya. Kalau Iya, ada iya. ayat itu pakai aplikasi Quran Inward, Bapak Ibu. Tahu kan? Ya, Pak, tapi belum ada yang barunya, Pak. Jadi kalau Quran Inward tulisannya nggak kayak gini. Tahu aplikasi itu? Ya, ya, yang bisa langsung dari Microsoft Word ya, Pak ya. Iya. Misalnya begini nih. Contoh nih. Biar tulisannya bagus Bapak Ibu ini loh. Ya di Yang engine itu Pak ya? Ya, saya kok hilang juga ini. Nanti diinstal itu ya Quran Inward-nya ya. Jadi tulisannya biar bagus tidak seperti ini. Ini JPEG ini hasil gambar itu. Ya ini spasinya Ya. ini satu spasi kan. Nanti disesuaikan, diseragamkan semua Bapak Ibu ya. Kemudian poin-poin begini Bapak Ibu ya, ini dihindari pemberian simbol-simbol poin begini. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi itu ya. Kalau ini A atau B berarti ini satu kurung ya. Bukan titik-titik begini. Ya. Kemudian definisi istilah ya. Ini satu spasi ini masih. Tesis. Kemudian kajian pustaka. Ini satu spasi, nanti dilengkapi ubah. Marginnya Bapak Ibu ya kemarin saya sampaikan itu 4, 4, 3, 3. Ininya 4, atasnya 4, kanan 3, bawah 3. Ini kan bukan 3 ini mepet sekali ini, ya kan? Nah, itu disesuaikan nanti. Ini satu spasi. Ini fontnya ini 11 ini harusnya 12 ya dirubah. Oke. Kemudian kajian teori. Oke. Ini 11 ini fontnya ini. Ini harusnya ini tidak perlu dimunculkan tabel-tabel ini. Kan ini ada di RPP di bawah atau nanti di lampiran ya. Ya, ada. Cukup di sini itu disajikan dalam penelitian ini materi PAI yang dipelajari itu apa saja. Jadi gitu, tidak perlu disajikan lengkap begini. Atau KD-nya sajalah, KD-nya saja dimunculkan. Tidak perlu lengkap atau salah satunya lah ya. Ini sudah ada ini materinya ini. Nah, jadi materinya saja dimasukkan di sini sebagian. Jangan terlalu banyak karena nanti ini menjadi lampiran di bagian RPP. Oke, hasil belajar kajian teori kedua ini tebel ya, duanya tebel. Ini A berarti ini A pengertian hasil belajar. Oke. Apa ini kok teori tentang problem ini? Dilengkapi Pak ya. Apa ini? Ya. Problem based learning tadi itu ya. Demonstrasi, Pak. Ini kok ada teori tentang problem? Nanti disesuaikan dengan judulnya. Kalau kajian teorinya ini demonstrasi, berarti ini metode demonstrasi, Bapak ya. Ini muncul problem ini. Nah, ini juga begitu disesuaikan dengan metode yang dipakai ya. Oke. Langsung aja bab 3. Pendekatan dan jenis penelitian. Oke. Ini waktu yang saya sampaikan tadi itu ya dirinci. Siklus 1, siklus 2 kapan sesuai tanggalnya. Kemudian subjek penelitian itu ya siswanya sekian, dilengkapi juga boleh. 23 orang, berapa laki-laki, berapa perempuan. Penelitinya siapa ya, kemudian yang membantu siapa, boleh disajikan di sini di
lengkapi. Ini gambarnya, ini cari yang jelas Pak ya, download yang jelas, banyak lah ya. Gambar Iya, iya. penelitian Iya. tindakan model Lewin Pak, ini metode demonstrasi ini dihapus. Penelitian tindakan atau penerapan siklus model Lewin ya, nanti ada itu lengkapi. Nah, ini A, ini kembali ke A, ini harusnya apa? Lanjutan dari yang tadi itu ya. Berarti apa? C atau D tadi itu. Dilihat di atasnya ya, di lanjutannya ini. Oke, ini lanjutannya juga. Kemudian nah seperti ini muncul KKM-nya 75, mendapat yang ketuntasan secara klasikal 80% muncul di sini. Oke. Bab 4 gambaran objek. Oke. Hasil penelitian. Nah, ini dimunculkan gambarnya bagus. Ini sudah bagus hasilnya. KKM-nya 75, yang tuntas 12 ya. Berarti berapa persen? Ini ya. 52% ya, berarti dilanjutkan ke siklus berikutnya. Siklus 1. Oh, tadi itu prasiklus ya, ini siklus Ya. 1. Siklus, Pak. Oke, ini simbol-simbol begini ini diganti ya. Diganti berarti ini C kurung, berarti ini 1 kurung 2. Tuh. Kemudian ini siklus 1 ya, berarti ya. Siklus 1 yang tuntas berapa ini? Oh, ini. Nah, hasil belajarnya mana, Pak? Oh, ini ya. Hasil belajarnya yang tuntas sebanyak 15. Sama kayak tadi berarti ini ya. Prasiklus sama siklus 1 sama berarti. Yang tuntas 15 ya. Hanya rata-ratanya yang naik gitu ya. Yang tadi 12, Pak. 12, yang ini naik menjadi 15. Oke. Ini apa ini? Oh, perbandingan ini ya, nilai perbandingan ya. Oke, ada peningkatan lah di situ. Dari 52 menjadi 65. Oke, bagus, ada grafiknya juga ya. Yang lain juga bisa niru seperti ini. Ada grafiknya. Kemudian siklus 2 belum ya. Nanti dilanjutkan Pak ya. Berarti ini nanti dilanjutkan siklus 2 ya. Kemudian ditambah dengan pembahasan, lalu ditambah dengan bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Nah, ini penulisan daftar pustaka ini disesuaikan Pak ya. Di daftar pustaka itu enggak ada Pak, enggak boleh gelar kiai, haji, doktor itu enggak boleh, meskipun profesor itu enggak boleh ditulis. Dan penulisannya dibalik seperti yang tadi itu. Oke, dilengkapi nanti dan seterusnya. Itu ya. Iya. Kemudian Pak Septian, Atis Septian. Siap, ada Pak. Ini sama kayak tadi, nggak usah dikasih tanda petik judulnya ya. Oh, ini Pak Atis ini sering kali nih diskusi sama saya nih, japri-japrian ini. Kadang malam gitu WA gitu ya. Nah, ini di spasinya ya. Siap. MKN ya, di besar semua. Ini besar. Oh iya, siap. Oke, nama guru Pamong sudah ada. Abstrak ini nanti tidak apa-apa di akhir. Abstrak itu 1 spasi ya Bapak Ibu semuanya. 1 spasi, Oh, siap. 1 halaman saja, jangan sampai 2 halaman. Abstrak itu. Nanti saya kasih contohnya. Oke, kemudian bab 1. Oke. Saya skip. Kemudian identifikasi rumusan masalah.
Tadi ya pemberian poin-poin ya semuanya untuk semuanya itu ya diperhatikan. Ini Pak, media video pembelajaran ini di tulisannya ya kecil lah Pak, kapital Oh besar. iya, Ini saya tahu iya, ini hasil replace ini biasanya iya, begini. iya Pak, iya di replace Pak. Jadi hasil replace itu kadang kadung dari awal sudah kapital semua ke bawah ini. Jadi nanti di apa namanya kapital depannya saja. Yang kapital semua itu hanya judul Pak. Siap, Gitu siap. ya. Kemarin kan video pembelajaran video. Jadi begitu ya kemarin akhirnya Iya, iya, iya Pak, iya, di iya. replace. Jadinya begini kapital semua. Nah ini kan kapital ininya saja kan, yang lain Iya. benar. Nanti di apa replace lagi, di replace lagi. Ini juga begitu. Oke, kajian teori, oke. Kemudian kajian tentang motivasi belajar, oke. Jenis-jenis motivasi. Bab 3. Oke. Ya, tempat. Kemudian waktu. Ini kok 1, 1, 2 ini. Ini nomor urutnya Pak ya. Oh iya, Ya, iya, 1, iya, iya. 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini sama, jangan pakai rentang waktu Bapak Ibu ya. Ini kan 5 sampai akhir Desember kan nggak jelas ini kapan ini. Dijelaskan secara tanggal ya, tanggalnya pelaksanaan disampaikan Siap, siap saja. Pak. Ini rata kiri kanan Pak ya, rata kiri kanan ini kan rata kiri saja nih, rata kiri Ya, kanan. ya. Siap, siap Pak. Kan. Oke, pelaksanaan saya kira sudah sesuai. Kemudian teknik pengumpulan data, lembar, observasi, kemudian pengabsahan data, oke. Lah ini tim pelaksana ini, tim peneliti. Kan Bapak tidak mungkin tahu penelitian sendiri. Ya, Penelitinya ya, peneliti adalah guru mapel apa? PAI kelas 11 yang dibantu oleh siapa? Observernya, Pak. oh iya, 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 iya. Pasti dibantu kan nggak mungkin Hmm. ngajar sendiri, observasi sendiri, kan tidak. Harus ada observernya. Jadi gitu ya. Disampaikan seperti contoh yang tadi. Oke, bab 4. Nah, ini tanggal-tanggalnya ini disampaikan tadi di bab 3, ditulis juga di sana. Oke. Ini prasiklus. Kemudian siklus 1. Hasilnya seperti apa? Kegiatan inti, oke. Kemudian hasilnya observasi siklus 1. Oke, ini nilai motivasinya ya. Ya, ya. Mana nilainya? Rata-ratanya. Jumlah 29 siswa, sebanyak siswa, motivasinya tinggi. Terus kategori tuntasnya. Oh, iya, iya. Jadi begini Pak, ini dikategorikan tuntas, dikatakan berhasil, itu berapa persen yang menurut hasil observasi ini yang termotivasi atau dengan skor berapa lah gitu. Iya, iya. Seperti tadi itu yang disampaikan. Meskipun ini hasil observasi, meskipun apa bukan hasil belajar ya motivasi, tapi tetap skala apa namanya prosentase Ketuntasannya, Pak. ketuntasannya itu ada Iya, iya. targetnya Pak. Ya, Iya, iya, iya. Iya, siap, Pak, siap. dikatakan berhasil berapa persen yang mencapai itu. Jadi gitu. Siap, siap, Pak. Di sini belum muncul kayaknya ini. Ya. Ada penegasan bahwa siklus 1 masih apa misalnya kurang berhasil, oleh karena itu dilanjutkan ke siklus 2. Ini belum ada ini ya. Iya, iya. Nanti tambahin siklus 2 pembahasan bab 5 daftar pustaka dan lampirannya Pak Etis ya. Siap, siap. Siap, Pak, siap. Oke, kemudian Bu Siti Nurhayati. Bu Siti Nurhayati. Oke, oke Bapak, oke.
Oke, ini rata tengah Bu Siti judulnya nih, bukan rata kiri ya, rata tengah ya. Mata tengah, oke, oke, oke. Oke, ini dosennya ya digantilah dosen yang sekarang ya. Oke. Dosen pengampu sama guru pamongnya yang sekarang dimasukkan di sini. Oke, Bapak. Iya, oke. Ini juga ini rata apa ini? Rata Iya, satu setengah bukan ini loh. stasi ya. Kok belok-belok Iya. begini nih gimana nih? Eh, Ya, rata kiri Iya, kanan oke. ya, rata kiri Oke, oke. kanan satu setengah spasi. Iya, 433 ya, Bapak ya. 43 ya Satu setengah 4433. spasi. Ini juga dosen dan guru pamongnya dimasukkan. Ini kosong ini Oke, semuanya oke. lamanya nih Oke. ya. Nah, ini Iya, kajian Bapak, teori ini iya. diganti nanti kajian teori ini diganti sesuai dengan teori yang dipakai. Tadi itu video pembelajaran berarti ya di sini teori tentang video pembelajaran jadi begitu. Sesuaikan dengan judul Oke. ya. Kemudian ini bab 1 bisa kayak gini nih ininya. Betul, betul. Bab 1 Romawi ya, tengah rata tengah. Oke, oke. Iya, Bapak, betul. Kayaknya ndak ada ini kayaknya penegasan judul ini ndak ada, Bu. Langsung latar belakang masalah, nggak ada penegasan Oke. judul. Oke, Mungkin oke. Latar belakang ya. mungkin ini dari skripsi sebelumnya. Eh, Jadi muncul jadi ini latar masih belakang. penegasan judul. Ndak ada ya penegasan Oke, judul oke. ya. Ya, Loh, latar belakang ya. ini kok langsung media, ini kok langsung kajian teori, Bu. Oke. Jadi bab 1 ini belum ada di sini nih, Bu. Bu Ayati. Ya, 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 ya. Nggak latar belakang, rumusan masalah, pemecahan masalah belum ada berarti. Belum. Iya, iya, iya. Ini langsung ini ada di bab 2 ini, Bu. Di Kajian bab 2. teori. Oke, di bab 2 ya. Ini bab 2 semua ini, bukan bab 1 ini. Ada di bab 2. Oke, oke. Ini juga semuanya. Terus bab 2-nya apa isinya, Bu? Kalau ini bab 1 isinya ini, bab 2-nya apa nanti? Coba saya lihat. Bab 2-nya mana? Ini alasan pemilihan judul ini enggak ada, Bu. Oke. Oh, ini bab 1 kok terbalik, Bu ya. Nanti Latar belakang ya. bab 1 Oke, itu iya, latar iya. belakang, ya latar Betul, betul, belakang. betul. Oke. Ini bab 1 ini, bab 1 latar belakang, kemudian sesuai dengan format itu, Bu, yang diberikan itu. Iya, Di Bapak. daftar Iya, isinya iya. sudah benar, daftar isinya. Cuman isinya kok nggak sesuai dengan daftar isi gitu loh. Oke, ya. Oh, iya, iya. Nah, ini ada di bab 1 ini. Dan Ini bab 1 tujuan, oke. manfaat, dan seterusnya ini. Ini apa ini? Loh, ini kajian teori lagi nih. Kok tidak urut begini, Bu ya? Oke, oke, Bapak. Ya, diperbaiki. Ini diperbaiki ya, diurutkan Ya, sesuai ya, ya. daftar isi ya. Oke. Nah, ini. Ini bab metode penelitian ini bab 3, Bu. Oke, di bab 3 ya. Bab 3 kemudian dikasih subjudul pendekatan dan jenis penelitian. Isinya itu ini. Oke. Kemudian ini sub kedua ya. Apa namanya? Lokasi, waktu, dan subjek penelitian ini sub kedua. Ini sub ketiga ini. Subnya teknik pengumpulan data ini sub ketiga. Teknik analisis data ini sub selanjutnya. Nah, ini tidak ada ini penjelasannya. Hasil penelitian ini ada di bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan di bab 4. Tidak ada tentang objek, gambaran objek penelitiannya belum ada di sini. Nanti ini di bab 4 ya, di bab 4. A itu gambaran objek penelitian. Kemudian B hasil penelitian, ini isinya B. Ini yang B nih. Ini tabel 4.1 misalnya begitu nanti ya, disesuaikan ya. Oke, Bapak. Iya, oke, Bapak. Belum muncul siklus 1, 2, 3-nya. Siklus 1 mana, siklus 2 mana, 3 mana belum ada. Kemudian ini pembahasan langsung muncul pembahasan. Ini pembahasannya ini
format jurnal Bu ya, bukan PTK ini ya Bu ya, Bu Nur Hayati. Oke. Iya, Bapak, iya. Ini disesuaikan Betul. ya dengan format laporan PTK ya, bab per bab ya, bukan Oke. seperti ini format jurnal ini. Ini nanti Iya, Bapak. bab 5 penutup, A kesimpulan, B saran. Nanti disesuaikan Bu ya. Iya. Banyak yang ini Iya, apa Bapak. namanya? Total Ketidaksesuaian ya. Iya, dirombak iya. total Bu ya. Oke, Bapak. Oke, terima kasih banyak. Oke, kemudian Pak Asep, Pak Terima Yusef. kasih banyak, Bapak. Ya sama-sama. Pak Yusef mana Pak Yusef? Pak Yusef laporan. Oke, nah saya download dulu nih. Oh gini aja lah. Pak Yusef ada Pak Yusef? Ada, Pak. Ada. Oke, Pak Yusef. Judul sudah oke. Sesuai dengan arahan sebelumnya ya. Ya, insya Allah. Sesuai Oke, arahan. nanti ini satu spasi dilengkapi. Bab 1. Pak Yusef ini kemarin saya berikan review. Ini 4, ini 3, ini 3 Pak ya. 4, 4, 3, 3 ya. Marginnya Pak. Marginnya ya. Marginnya Ya, 4, 3. 4-3-3 ya. Disesuaikan ya. Siap. Oke, ini bagus sudah baik. Kemudian bab 2. Selesai. Bab 2 kajian terdahulu. Oke, sudah cukup baik. Ada tabelnya. Ini di enter aja, jangan sampai judulnya di lembar ini, isinya di lembar berikutnya ya. Itu teh di pas ke PDF jadi seperti itu, pada saya nggak tahu kenapa itu. Oh Kalau di Word, gitu. ya kalau di Word sih masih ini gitu. Oke, pakai PDF Nitro aja Pak, biar sama langsung di save as gitu ya. Oh iya, Biar tidak berubah. siap. Kalau pakai online biasanya berubah begitu. Oke, ini tidak perlu disampaikan di sini Pak ya, kayak apa namanya KI, KD, indikator tidak perlu disampaikan di bab 2 karena ini sudah ada di lampiran RPP-nya. Jadi di bab 2 langsung materinya ini aja ya. Jadi tabel-tabel yang banyak itu tidak perlu disampaikan sudah. Kemudian hasil belajar. Oke, yang penting adalah ya. Kemudian lah ini. Nah itu jadi seperti itu nggak tahu. Ya gini Pak, kursornya nanti dibuat ya, taruh di sini. Ya. Ditahan kontrol lalu enter. Tak langsung di halaman berikutnya. Biar di PDF itu nanti tidak berubah begini. Jadi gitu ya, kontrol, tahan enter, langsung di halaman berikutnya. Ya siap. Oke. Nah ini bagus ini, jadi dirinci tanggalnya, ya yang lain juga ditiru ya. Sesuai PPL kan Pak, PPL-nya Pak ya, dosen ya. Iya, meskipun ini mendahului takdir ini ya. Itu baru rencana siklus 2 ya. Enggak, tanggal 22 Desember kan belum terjadi tuh Pak. Oh. Rencana pelaksanaan. Sekarang masih tanggal 18 Desember ya. Oke. Mendahului takdir gitu. Enggak apa-apa. Pak Yusuf udah tahu Pak. Ya, pelaksanaan siklusnya sudah dijadwalkan lah ya begitu ya. Ya itu rencana, maksudnya rencananya gitu. Oke, sip. Ya sudah cukup baik ya. Ini gambarnya ini nanti ditata lagi. Kemudian hasilnya mana hasil ketuntasannya. Boh, ini siklus 1 rencananya, pelaksanaannya. Di bawah dosen. Oh di bawah, dipisah, bukan di observasi ini, bukan ya? Bukan di bawah, dipisah ya. Hasil. Teknik pengumpulan. Loh, ini bab berapa ini? Baru bab 3. Ya bab 3 ya kalau salah. Oh, bab 3 ya, oke. Ya, Saya kira bab kan 4, sorry. Bab 4 gitu. Saya kira bab 4, oke. Siap. Lagi. Oke, ini benar ya. Nah, ini atas nama siapa sih ini, Pak?
Yusef Nurdin. Ya, terus namanya mana ini? Itu Namanya teh Pak Yusef mana? Rizal ini siapa? Rizal Apriana ini. teman sejawat, teman sejawat. Bahwa ini kok peneliti, Peneliti. guru dan peneliti. Oh iya lupa Pak. Aduh. Ya, Bapak Yusef, namanya Bapak Yusef itu dimasukkan di sini. iya, Bapak Yusef itu sebagai guru dan penelitinya, iya, bukan orang lain. observer. Lupa Ya. dimasukkannya seharusnya di observer yang ya betul. Nah, Rizal ini dan kawan-kawan ini sebagai observer, ya. Jadi gitu ya. Iya. Oke, ini data gambaran umum, kemudian data prasiklus. Oke. Yang tuntas 7 orang, 7 siswa. Ya, berarti 36% prasiklus. Siklus 1 akhirnya diberikan action siklus 1 meningkat menjadi ini observasinya ya. Ya. Nah, ini hasil belajarnya. Oke. Meningkat menjadi 10 siswa yang tuntas ya, meningkat jadi 52%. Perbandingannya seperti ini. Oke, ada perbandingannya. Ada tabelnya. Nah, ini kayak seperti seperguruan dengan siapa tadi? Yang ada ininya. Pak. Ya, enggak apa-apa, bareng-bareng enggak apa-apa, formatnya sama enggak apa-apa. Pak Asdar. Isinya, ya. Yang penting isinya disesuaikan. Oke. Oke, pembahasan. Berarti yang belum ini adalah siklus 2, Pak ya? Siklus 2 Belum, ya. ya. Nanti di 22 Desember insya Allah. Oke, siklus 2 Berbarengan dengan dilanjutkan PPL. sampai akhir Pak ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Terakhir, Bu Zulaiha. 1 jam sudah. Siap, Bapak. Bu Zulaiha, judulnya oke, covernya sudah oke. Oke, kemudian kata pengantarnya ini kapital depannya saja. Oke, kemudian daftar isinya ini masih berantakan. Nanti Siap, Bapak. Siap. disesuaikan. Ini Siap. dilengkapi ini jangan ditulis seperti ini ya. Ini contoh saja dulu waktu membuat format, ini contohnya. Tapi ini diganti sesuai dengan yang Oke, dengan baik. pakai. Siap, Bapak. Siap. Oke. Bab 1 pendahuluannya di bawah, Bu ya. Bab 1 enter pendahuluannya di bawah. Oke, siap. Oke, latar belakang. Kemudian waduh, ini apa ini? Ini apa ini, Bu? Oh, ini Pak, apa namanya? Saya nggak bisa, apa namanya sih? Kalau ayat itu jadi Ayat pecah itu ya. gitu, berantakan. Jadi install Quran in Word ya, Quran in Word, nanti diinstal, muncul di Word-nya Ibu. Kemudian di Ya. situ nanti diklik surat apa ini? Suratnya belum Baik, muncul baik. juga ini. Nanti diperbaiki ya ini ya, surat apa? Baik, Pak. Baik. Nah, ini ya, Bu Zulaiha ya, bisa tampak Iya, lagi ya. Bapak. Iya. Oke. Ya, ini Bu Zulaiha dan kawan-kawan Iya, Pak. semuanya. Biasanya footnote yang apa namanya yang keluar begini nih, biasanya karena jenengan ngambil dari PDF kemudian dikonvert ke Word, jadi Iya, rusak. Pak. Biasanya rusak, apa namanya footnote-nya rusak, Arabnya rusak. Ya, makasih banyak. Nafsu. Jadi nanti disesuaikan Bu ya. Ngejum ya, tadi ngejum. Iya, baik, Pak. Baik. Ini juga ini. Dulu matiin dulu. Ya. Lebih baik di ini Bu, di copy satu persatu ke Word yang benar, bukan hasil convert. Biasanya Iya, Pak. kembali lagi. Jadi seperti itu. Baik, Pak. Baik. Oke, kemudian bab 2 di enter kajian pustaka, kemudian kajian terdahulu ada 2 ya, tambah 1 lagi ya, minimal 3 Bu ya. Siap, Pak. Siap. Terdahulunya 3. Kajian teori, oke, sosiodrama.
Nanti ditata lagi nih, banyak yang. Nah, ini footnote-footnote-nya ini harusnya ditata. Oke, ini enter metode penelitian. Ini dijelaskan Bu ya lokasinya. Ya, lokasinya, alamat lokasi, kemudian subjek. Yang belum muncul di sini waktunya. Siklus 1 Iya, Pak. Baik, tanggal Pak. berapa, siklus 2 tanggal berapa, kemudian subjeknya, siswanya berapa siswa, terdiri dari sekian laki-laki, sekian perempuan, misalnya begitu. Baik, Kemudian Pak. Baik. prosedur. Oke. Langsung saya skip ke bawah. Ini Bu Zulaiha, guru dan peneliti. Oke. Nah, ini semuanya ya, semua apa jenis font itu menggunakan Times New Roman ya. Jadi nanti di Ctrl A diganti Times New Roman. Ini kan masih Arial ini Bu ya, Arial. Ini bab 4 di enter hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan Ya, baik. pembahasan. Ini judulnya tidak usah sejarah singkat Bu. Jadi cukup gambaran objek penelitian. Jadi judulnya begitu. Isinya boleh sejarah. Ini rata kiri kanan ini ya, rata kiri kanan. Oke, baik, Pak. Volume Baik. rata kiri kanan. Oke. Kemudian ini judulnya hasil penelitian, bukan pelaksanaan penelitian. Jadi gitu. Langsung ini pretestnya atau prasiklusnya. Ini siklusnya, siklus 1. Oke, nanti ditata saja. Hasilnya ini ya. Iya, iya, Pak. Ini tabel, kalau ini tabel 2 ya. Kasih tabel 4.2. Jadi begitu. Ini hasil Baik, Pak. belajar Siap, siklus siap. 1. Baik. Begitu. Nah, kemudian tahap pelaksanaan siklus berapa nih? Siklus 2 nih. Siklus 2 ini juga begitu, tabel 4.3 siklus 2. Baik, siap, Pak. Disajikan. Oke, ini bukan analisis data namanya, tapi pembahasan. Judulnya diganti pembahasan biar sesuai dengan format yang diberikan. Siap, Gitu ya. siap, Pak. Cuman penataannya nanti sajalah ditata yang rapi. Wah, ini ada pembahasan ini. Oh, ini sebenarnya refleksi ini Bu ya. Bentar. Yang di mana Pak? Yang refleksi yang dianalisis data atau apa? Nah, ini analisis data ini sebenarnya dimasukkan bagian refleksi. Jadi Oh, gitu, iya, gini baik, loh, Bu. Di setiap siklus itu isinya, nah ini ya isinya itu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Mungkin bisa dimasukkan di sini itu analisisnya di tahap refleksi. Ya, analisis itu masuk refleksi sebenarnya. Ya ini. Baik, baik. Di setiap siklus dimasukkan ke setiap siklus. Nah, ini masuk refleksi sebenarnya ini, Bu. Nah, ya. Baik, baik, Pak. Baru di sub berikutnya adalah pembahasan. Nah, begini. Ini sub C nih, bukan B nanti. Jadinya C, pembahasan. Oh, gitu. Ya, Oke, baik. kemudian ini bab 5 judulnya penutup ya, judulnya penutup, baru isinya A kesimpulan, B saran. Nah, Oke. mungkin itu ya lengkapnya nanti dilengkapi pada tahap berikutnya. Untuk 3 peserta yang belum mengumpulkan nanti menyesuaikan dengan hasil review mulai dari Pak Agus sampai Bu Zulaiha ya, disesuaikan. Saya kira semuanya sudah cukup jelas ya. Siap. Oke, mungkin itu tambahan-tambahan atau review terkait dengan PTK yang mohon maaf cukup detail ya, mulai awal sampai akhir. Jadi gini Bapak Ibu, yang saya review untuk si A, yang lain juga berlaku. Jadi begitu ya, tidak hanya apa namanya satu persatu, yang saling mempelajari. Tadi itu yang perlu pendampingan. Tadi itu siapa ya? Bu Nur Hayati ya, nanti sharing ke teman-temannya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, wabil khusus ini kepada Bapak yang terhormat Bapak dosen. Minta maaf ya, kemarin saya sempat mengambil langkah-langkah sendiri karena memang kesibukan, Pak. Waktunya nggak bersamaan. Mengenai yang pertama ini masalah RPP. RPP ini saya minta maaf juga karena kemarin itu luar biasa sibuknya. Sampai hari ini saya baru pulang tadi ada RARK itu untuk koperasi sampai tengah 1. Kemarin masih ada gerak jalan Tanggul Jember, saya ikut sampai di tengah jalan ya pulang, nggak sampai ke finish karena memang jauh. Yang kedua kehujanan, jadi badan sekarang kurang begitu fit lah. Saya sejak hari Kamis itu sama sekali, seharusnya penilaian hari Jumat, tapi mulai hari Kamis saya tidak nyentuh laptop sama sekali. Kebetulan laptopnya juga agak error gitu. Sehat Bapak. Habis kehujanan kemarin. Seminggu pokoknya, ya saya minta maaf seminggu. Itu memang cepat sehat Pak. padat. Ya Alhamdulillah. Maka dari itu saya tadi Pak Fauzan ya ke kontak Pak Dhani. Selain pertemuan hari ini untuk pendalaman yang lebih detail nanti saya minta waktu lagi terutama di videonya karena kemarin saya buka itu masih ada beberapa, tadi juga saya buka masih ada 6, jadi saya tidak saya koreksi secara detail untuk videonya. Kalau masalah RPP karena ini Merdeka Belajar Pak, saya antam umum aja dulu ya. Karena RPP-nya ini di kurikulum Merdeka Belajar yang pada intinya sebenarnya hampir sama juga, cuma lebih ringkes, yang tidak ada yang jelas RPP-nya depan kepada LKPD-nya. Cuma ini ada yang secara umum hampir semua, cuma ada yang diisi. Jenengan rata-rata mengisi ini poin-poin ini untuk berlaku untuk semua aja, sama saja dengan Bapak Fauzan ya untuk berlaku untuk semua. Jenengan menulis rata-rata setelah itu di poin pertama langsung kepada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan itu kan ada kuncinya sebenarnya. Jenengan menulis tujuan itu dari mana jenengan dapat memiliki tujuan? Kan itu, menulis tujuan itu kuncinya dari mana? Nah, sedangkan kalau ini tidak ditulis nanti di PTK-nya juga tidak nyambung ya. Jenengan itu menulis tujuan dasarnya apa, kan begitu. Dan sedangkan di sini tidak tertulis dasarnya. Sedangkan dasar yang sebenarnya itu tetap harus ada indikator pencapaian kompetensi. Kan itu bahasa yang dalam yang Merdeka Belajar itu, kurikulum Merdeka Belajar. Karena ini yang kedua ini Merdeka Belajar, maka setelah jenengan menulis ya alamat ya, sekolah, terus mata pelajaran, kemudian kompetensinya dan sebagainya ya, tahun pelajarannya, kelasnya, jamnya ditulis di bawah. Setelah itu ini yang banyak langsung jenengan pada tujuan. Tujuan ada 10 macam, ada 8 macam. Lah kemudian jenengan mengambil tujuan itu dari mana, kan begitu. Nah, sedangkan di RPP manapun tujuan itu orientasinya kuncinya ada di indikator. Maka seharusnya sebelum jenengan menulis pada tujuan ini harus menulis A, B, C dulu. A itu kompetensi inti, B kompetensi dasar, yang ketiga C, indikator pencapaian kompetensi. Baru jenengan dari indikator itulah akan muncul tujuan. Kalau di indikatornya itu ada 3, yang ini saya sampaikan kemarin, 6 atau 10, tujuannya juga sama seperti itu. Lah jenengan di sini itu langsung pada tujuan. KDKI-nya, indikatornya tidak tertulis. Yang saya tahu ini ditulis ya. Entah memang masih masalah Merdeka Belajar ini memang masih simpang siur juga memang. Tapi alangkah baiknya sebagai acuannya ya seperti itu. Tidak mungkin orang menemukan tujuan tanpa indikator. Itu intinya itu RPP ya.
Jadi jenengan koreksi lagi. Yang ada ini yang pertama saya lihat tuh Pak Dhani, kemarin sebagian sudah saya lihat, tidak semua ya saya lihat, karena memang keterbatasan waktu saya, tapi setelah hari ini ke belakang saya bisa detail sudah. Saya jamin pekerjaan saya yang hari-hari ini sangat padat, insya Allah ke belakang dari sekarang ini sudah cukup longgar, jadi saya bisa detail ya. Tapi ini coba nanti dilihat lagi ya. Kemudian bahan ajar tetap ada, model tetap ada, metode tetap ada. Ya, walaupun di kurikulum apapun orang mengajar tanpa metode itu kocar-kacir, enggak mungkin ya. Kemudian saya sampaikan kemarin bisa membedakan model dan pendekatan juga metode. Nah, sekarang saya lihat tadi ya punya Mas Altis Atis Setiawan, gitu. Tadi keluar di Atis Setiawan. Masih ada? Masuk lagi. Itu yang dimasukkan dalam metode itu Ada, Pak. justru ada, nggih? Ada, Ada, Mas Atis. Ada ya. Tolong dicek lagi. Ini sambil karena agak error ya. Saya tidak bisa menampilkan ke layar ya. Kalau Siapa? disentuh ini, kalau disentuh ini nanti error. Makanya saya menggunakan mouse ini. Maaf ya. Walaupun agak bingung saya memang ngantuk juga iya ini. Coba saya lihat ya di Asatis itu yang ada metodenya isinya kok pendekatan itu mesti seharusnya ada saintifik, ada discovery, kemudian problem based learning ya, ada ceramah dan sebagainya. Sedangkan itu semua mestinya itu kan model dengan pendekatan. Nah, tidak kalau dalam RP yang lama, saya kira sama saja. Yang namanya metode dimanapun ada diskusi, ada demonstrasi, dan sebagainya. Banyak lah. Ya. Tapi kalau yang namanya discovery, yang namanya scientific, yang namanya problem based learning itu kan yang scientific itu pendekatan, discovery itu model, problem juga model, bukan metode. Ambil yang gampang-gampang saja, ya. Siap. Ya, yang lain. Kemudian yang Mas Dhani alhamdulillah sudah diperbaiki, katanya tadi saya lihat barusan sudah lengkap ya. Yang lain lengkap ya, yang lain lengkap. Cuma keseimbangan yang lengkap artinya selain daripada acuan tadi ya, acuan untuk menemukan tujuan. Nah, itu KD dan KI-nya serta indikator rata-rata tidak ada. Langsung kepada tujuan ya, langsung kepada tujuan. Nah, yang banyak seperti itu. Ada juga yang rubrik penilaiannya nggak ada, tetap ada, bahan ajar tetap ada, walaupun ini sedikit RPP tidak sama dengan RPP K13, tapi kalau hal yang utama kegiatan inti ya, karena bedanya kan hanya asesmen ya, itu beda sudah ya tuh. Dan kalau yang dulu tidak ada asesmennya, ya. Sekarang kemudian pelaksanaannya ada yang kelompok, ada yang individu, model di penggerak kan seperti itu. Tapi kompetensi dasar, indikator dan KD itu harus tetap ada. Tanpa itu jenengan tidak bisa, ya. Itu kunci dasarnya. Metode tetap ada, bahan ajar tetap harus ditambahkan, rubrik penilaian harus tetap ada. Antosan lah di luar. Di ibu jeng. Ya. Halo. Oh, enggak dengan saya berarti ya. Saya kira hubungannya ngomong sama saya ada yang rame tadi. Maaf ya Mas Altis, maaf ya, hanya itu punya jenengan. Tapi yang banyak yang lain juga sama. Yang pertama pada KD ya, kegiatan inti KD dan indikator pencapaian itu penting. Ya, itu bahasanya memang seperti itu. Ya. Itu secara umum begitu. Juga yang lain ada di penilaian tidak ada. Ada yang tadi itu sebutkan metodenya, alatnya, bahan ajarnya, itu yang kocar-kacir masih ada. Tolong ini umum saja. Karena memang tidak seluas daripada K13, memang tujuannya untuk memudahkan guru. Hanya bedanya sampai saat ini, kemarin saya juga masih diklat tentang itu. Untuk raport saja sekarang masih belum deal untuk tingkat SD. Ya, raport itu saja belum deal. Saya sudah 3 kali
mengikuti sosialisasi tentang pembuatan raport di semester ini, karena ini untuk SD sudah berlaku 1-2 ya, kelas 1 dan 4. Nah ini rapotnya sudah, ini masih besok ada pendalaman lagi, ada berubah lagi. Ya, formatnya saja dalam seminggu ganti 3 kali. Ya, yang pertama diupload ya, pertama disosialisasikan lewat virtual oleh Kemendikbud, udah semuanya download. Ya untung belum diisikan nilainya di situ. Nah, kemudian yang terakhir ini kemarin, ini masih perlu sosialisasi besok karena ada hubungannya dengan Dapodik. Harus menggunakan seperti asesmen itu caranya. Harus menggunakan server langsung lewat langit. Kita bingung juga. Akhirnya nggak ada guru yang nilainya sudah selesai rapotnya sekarang. Belum. Ya. Padahal tanggal 23 harus diberikan. Nah, gimana? Dengan seperti itu. Jadi untuk ini RPP ini, kan ini tetap terbaca RPP, di jadwal tetap RPP ya. Itu modul ya. Kalau di anu kan modul itu. Nah itu tolong kita menggunakan yang sesuai saja. Nah, toh tidak ada yang salah sebenarnya akhirnya. Karena memang merdeka Pak. Kalau udah merdeka itu tidak ada salahnya. Cuma kalau kita tidak ada panduan yang sistematik yang bisa kita lakukan, ya kita kan juga kesulitan gitu. Ya secara mengajar mungkin bisa saja Bapak Ibu sudah pintar-pintar semua. Tapi dasar untuk mengajar kan harus tepat juga gitu. Ini secara umum tadi hanya beberapa yang ada ini ya. Bahkan saya kemarin itu belum selesai sebenarnya untuk RPP ini. Cuma secara umum yang tidak ada itu yang di depan antara KD, ya, KI, KD dan indikator pencapaian. Itu untuk mendapatkan tujuan dan metodenya bisa disesuaikan dengan itu kuncinya. Itu di Merdeka Belajar. Ya, di RPP manapun tetap itu kunci dasarnya. Ya. Yang lain itu kan ya memang sudah ada seperti bahan ajar sudah ada ya. Metode mulai dulu sebenarnya sudah seperti itu. Tidak terlalu ribet sebenarnya. Hanya kita mau teliti apa tidak, kita mau menyesuaikan apa tidak. Bahkan kemarin ada yang tanya, pendekatan dengan model dan metode. Nah, saya katakan yang paling utama kalau menggunakan model seperti K13 harus kesesuaiannya terutama pada metodenya. Yang implementasinya di kegiatan ini saya gitukan. Hukumnya itu wajib yang itu saya gitu. Kemudian kalau pendekatan itu kan banyak, itu hanya sunnah saja saya gitu kan. Memang diutamakan pada metode dan model. Karena bisa berjalan pembelajaran dengan baik itu apabila model. Kalau model sudah dengan metode bagus, indikatornya berarti ada tujuannya jelas nanti gitu loh. Dan itu. Jadi itu kunci utamanya. Bisa dipahami nggak? Siap, Bapak. Bisa ya. Nah, lagi pada RPP 3. Yang RPP 3 nanti mode juga merdeka enggak ya? Bebas ya? Bebas, Pak. Bebas, Pak. Ya. Yang ketiga bebas. Kalau saya menggunakan K13. Oh. Ya bebas itu artinya buat, tapi jangan bebas tanpa membuat. Nanti udah bebas Pak, merdeka. Itu yang bingung itu nanti saya dengan Pak dosennya itu tidak bisa nilai. Oh udah bebas, waduh itu bahaya bebas itu. Dalam artian bukan tidak membuat, memilih salah satu. Ya. Salah satu boleh di Merdeka, boleh di K13. Ya yang jenengan paling enak yang mana? Yang memudahkan jenengan. RPP itu sebenarnya kan untuk memudahkan kita mengajar, ya. Implementasinya kan di pembelajaran. Semua bermuara ke sana demi perbaikan kita menjadi guru yang profesional. Punya dasar kita itu ngajar apabila RPP itu ada. Dengan adanya RPP yang lain pasti lengkap. Gitu lah. Ya alatnya juga pasti dilengkapi, ya. Kemudian bahan ajarnya pasti dilengkapi. Ya, bahkan untuk referensi mungkin bisa menambah pada yang lain. Secara umum seperti itu ya, tolong dilengkapi. Ada yang metodenya tadi salbut seperti itu. Kok salbut? Apa salbut itu? Kocar kacir ya, Madura ini ya. Salbutase itu Madura ya. Nanti kocar kacir ya seperti Mas Artis ya, seperti Ibu Siti Nurhayati ini model pembelajaran dan sumber ajarnya nggak ada ya. Coba dicek lagi.
Apa saya kurang teliti karena tulisannya kecil-kecil ya. Tapi kira-kira seperti itulah. Cuma yang paling utama di depan, rata-rata itu langsung pada tujuan. Ada yang sebelumnya sudah dilengkapi ada. Ya. Bu Nur, Kemudian mohon maaf, metode tadi pencet contohnya ya. sudah ada. Oke. Rubrik penilaian ini terutama ini punya Pak Toyib nggak ada itu ya. Yang lain saya kira sudah ada, cuma sebagian juga nggak ada. Saya ambil yang apa namanya, yang paling kelihatan lah seperti itu ya. Jadi itu ya intinya tadi, coba dilihat lagi semuanya secara umum karena ini memang isinya kalau di Merdeka Belajar ini gampang sebenarnya buatnya. Cuma kalau kita melihat kemudahan terlalu mudah akhirnya ada yang tertinggal. Oke. Itu saya ulang lagi, tolong dilengkapi dulu, dicek apa yang saya sampaikan tadi, ya seperti metode terutama di KD yang depan itu. Kalau mau ingin contoh dilihat punya Pak Dhani itu lengkap itu di depan ya, sebelum tujuan dan tulis. Tujuannya bervariasi punya Pak Dhani, merah, hijau, kuning gitu, hebat di warna-warni seperti pelangi. Tapi pelangi itu kalau hanya satu bukan pelangi, yang berwarna-warni itu pelangi ya. Berarti hatinya itu bagus itu, ya berwarna-warni. Ya mudah-mudahan pikirannya aja nggak warna-warni. Ya sedikit guyon Bapak Ibu, nggih. Bisa dipahami nggih? Nggih Bapak, terima Nah, kasih. Siap, kalau bisa Bapak. dipahami, Siap. Siap, kemudian insya Allah untuk video, siap. untuk video setelah saya siap karena saya harus berhati-hati ya. Di video itu kan yang saya lihat itu kan jenengan implementasi mengajar. Kesesuaian dengan apa yang jenengan tulis di RPP itu penting. Tengah, Jo, tengah, tengah, tengah. Itu udah kering belum? Astagfirullah. Ya tuh kehujanan. Bagus itu. Itu bagus itu. Instruksi ya. Jadi bisa jadi ya seperti kemarin juga ada yang masih monoton, sudah saya sampaikan. Maaf Pak dosen, Pak Fauzan ya. Ini kemarin memang saya malam. Ya kalau siang itu memang waktu memang ya sempit, saya kira semua sama lah. Kalau malam itu kan lebih enak, lebih enjoy. Cuma jam beda jauh Pak, ya, Pak dosen ya. Kalau di sini jam 7 sekian berapa menit? 1/4 mungkin ya. Jam 7 lewat sedikit sudah isya. Di sana itu Pak, kalau jam 7.30 baru masuk musola Pak. Ini Pak, kemarin itu virtualnya jam 7.45 ya. Jam 7.45 yang kedua itu ya. 7.45 baru teman-teman bisa kumpul Pak kalau malam. Ini masalah video memang saya hati-hati karena yang saya lihat langsung implementasi Pak. Ya kelengkapannya ya kalau yang saya katakan apa yang saya lihat, yang saya dengar itu yang saya sampaikan. Kekurangannya ini gitu, enak tinggal nunjuk aja ya. Jadi untuk kelemahan-kelemahan yang semacam itu yang perlu detail memang. Kita memang sulit itu di apa namanya di video itu jika terjadi suaranya nggak kedengaran. Kemarin 2 orang saya sebutkan kemarin itu suaranya itu nggak jelas Pak, jauh, terlalu jauh. Nah, ya mic-nya dengan videonya terlalu jauh sehingga suaranya kecil sekali gitu. Ada 2 orang kemarin, ya mudah-mudahan yang besok sudah baik suaranya. Itu juga penting karena kita mau menilai itu juga dari suaranya. Gitu. Ya, kemudian untuk gambar sudah bagus, ya penggunaan medianya sudah bagus yang kemarin. Kalau apa namanya nggak seperti yang dulu. Yang dulu itu pernah ada, Pak, hampir tidak begitu kelihatan. Saya katakan itu mungkin syutingnya di gedung apa itu, kalau di tempat rekreasi, gedung hantu mungkin itu. Jadi gelap begitu. Ya, alhamdulillah yang ini tidak terjadi seperti itu. Ya, ya kalau bisa malam apa yang enak, yang bisa kira-kira teman-teman itu untuk pemaparan saya video malam Rabu, okay? Malam Rabu. Lalu jauh. Kalau malam sekarang hari Minggu masuk. Ya, bagaimana kalau malam Rabu atau malam apa yang enak? Untuk yang teman-teman kira-kira. Kalau saya itu sudah enak sekarang. Tidak terlalu banyak pekerjaan. Kira-kira kapan yang enak? Pokoknya Bapak siapnya hari apa, malam apa, kita siap insya Allah. Oh gitu ya, oke dah. Nanti kalau besok saya siap atau besok saya siap, saya konfirmasi ya.
Nah, tapi Siap, insya Allah boleh, malam Pak. Rabu lah, insya Allah, Kita tuh Boleh. insya Allah malam Rabu, insya Allah malam Rabu. Insya Allah, Ya, insya Allah. semakin cepat kan semakin baik, tidak terlalu banyak terganggu Baik. berganjengan. Siap, Ya, siap, karena Pak. saya kalau tidak melihat langsung terlalu detail, mau menerangkan kalau hanya 1-2 saya kurang. Biar sekalian selesai, makanya yang 2 itu yang belum, tolong besok segera dilengkapi, ya, di-upload lah, supaya sekali ketemu kita selesai dari 1 sampai 10. Biar agak panjang pertemuannya kan tidak apa-apa. Gitu. Saya kira Iya, itu, Pak. ya, saya kira itu Mas RPP sudah jelas kok, ya sudah gamblang. Ya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas review masukan dari Bapak Guru Pamong, Bapak Sahri, yang luar biasa ya. Beliau ini telaten sekali ya, ngoreksi satu-satu begitu ya RTP-nya. Betul, betul. Betul. Kalau saya tidak begitu telaten ya, seperti Pak Sahri ini. Oke, ingin saya sampaikan ya terakhir Bapak Ibu. Yang pertama, saya paham betul ya, banyak yang baru beradaptasi. Ibarat bayi baru lahir ke dunia itu kaget nangis gitu ya. Kaget. Loh kok kayak gini dunia kan begitu. Saya yakin Bapak Ibu kalau masalah pembelajaran seperti rutinitas biasanya saya yakin semuanya melaksanakan dengan sesuai dengan tugasnya. Tapi karena ini dibenturkan dengan aturan, dengan pedoman format yang ada di PPG, akhirnya kaget ya. Yang beragam itu harus sama, harus serasi kan begitu ya. Kemudian yang kedua, saya paham betul ya kondisi perjuangan yang jenengan alami ya. Ada yang kondisinya kurang sehat, dipaksakan untuk menuntaskan tugas-tugasnya ya. Ada yang baru tahu juga itu, PTK itu begini, jadi gitu. Ada yang baru megang cara ngedit video ya baru kali ini ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ngedit video gitu ya. Nah, itu banyak sekali jadi banyak sekali adaptasi yang jenengan yang Bapak Saya itu Pak, saya Pak. Saya itu. Mas Bagus, Pak Dani ini bisa praktek tapi Iya. editnya bingung kan. Sambil ngundang editornya nih, Pak. Nah, sampai undang editor ya. Nah, itu saya suka sekali kalau antar teman itu saling membantu. Jadi gitu yang paling penting itu. Kenapa? Ada ungkapan ya, I heard, I forget. Ya. Saya mendengar maka saya lupa. I see, I know. Saya melihat maka saya ingat, maka saya tahu ya. I do and I understand. Dengan melakukan ya saya akhirnya bisa paham. Dengan ini melakukan ya, melakukan sendiri, cara membuat PTK sendiri gimana, cara praktek sendiri bagaimana, cara membuat RPP sendiri bagaimana. Yang mungkin selama ini RPP-nya sudah jadi kan di sekolahan itu tumpukan itu sudah dibendel kan ya. Ini dari mana ini KIKD-nya, tujuannya dan seterusnya. Sekarang ngalami sendiri. Intinya kita semua di sini saling sharing, saling ngasih masukan. Intinya saling belajar Bapak Ibu ya. Secara substansi kita terus belajar ya. Secara Baik, Bapak. Ya, kenapa? Nanti ya, kaitannya ya dengan pengembangan diri, kinerjanya kita. Masa ini sudah sertifikasi kok tetap saja. Jadi begitu. Ya, minimal Pak Asdar nanti misalnya, ini sebelum sertifikasi nggak bisa ngedit video, sekarang sudah bisa ngedit. Wah, mantap Pak Asdar. Bapak. Nah, Yang sebelumnya gitu ya. belum tahu Canva, sekarang tahu Canva. Nah, masa kalah sama anaknya Pak Agus ya. Iya Pak. Nah, boleh usia kolonial tapi kemampuan tetap milenial. Jadi begitu loh Pak. Wih. Mantul. Udah mungkin Kasih itu ya. jendol. Nggak ada pertanyaan ya? Saya boleh bertanya Pak? Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih waktunya. Jadi kan saya itu siklusnya itu cuman tes Pak, jadi tidak pakai RPP. Jadi RPP 1 itu saya siklus 1, RPP 2 siklus 2.
Nah, RPP 3 nanti saya apa harus ada siklus 3 apa gimana, Pak? Ya tidak usah Pak, cukup benar itu Tidak usah. udah. Jadi prasiklus itu pembelajaran yang konvensional lah, yang seperti Baik, biasanya ya. lah. Jadi Ya, begitu. jadi saya melalui tes aja, Pak. Jadi tes gitu tentang apa namanya tentang tajwid dan baca. Ya memang anak-anak masih banyak yang kurang gitu. Nah, ya, sudah cukup sampai siklus 2, Itu aja sampai baik, Pak. RPP 2 saja tidak apa-apa. Intinya yang penting Bapak Ibu itu diminta untuk menyajikan tiga penyajian lah, 3 hasil penelitian. Boleh prasiklus, siklus 1, siklus 2. Kalau tanpa prasiklus berarti siklus 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu supaya ada perbandingan peningkatannya lah itu. Intinya itu Baik. untuk belajar. Berarti Yang untuk lain? RPP 3-nya gimana, Pak? Ya enggak Saya usah RPP sudah. 3. Enggak usah, enggak apa-apa itu untuk prakteknya saja. Prakteknya aja, Bapak ya. Hmm. Buat videonya aja, Pak ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Nggih. Enak ya. Alhamdulillah. Ini terlalu murah Pak nyedengan. Kok kan? Mantul. Bapak, kita mendapatkan dosen yang baik semua, Pak. Alhamdulillah. Itu sangat Nah, murah. saya share sebentar. Nanti Bapak Berkah, Ibu bisa lihat ini ya, karena masukan-masukan yang dari dari guru Pamong tadi yang luar biasa itu sebenarnya untuk mempersiapkan ini Bapak Ibu. Iya betul. Nah, ini loh. Nah, ini sebentar RPP-nya ini Bapak Ibu nanti sudah punya belum ini ya? Instrumen penilaian kinerja RPP sudah punya belum ini? Ada sebenarnya. Belum, Pak. Itu UKIN, Pak ya. Itu untuk Belum anu, ada Pak, ya? untuk kita itu. Nggak Belum ada punya memang. itu, Pak. Nah, ini Instrumen perlu nanti penilaian. Bapak Ibu tahu ya supaya gini, misalnya Bagus, ya. menilai sendiri. Oh, KIKD-nya keseluruhan ini. Jadi pilih yang 9 10 ini Bapak Ibu. Semua aspek ini dengan lihat ini. Semua indikator Iya. capaian sesuai dengan KIKD, indikator tujuan dan seterusnya. Nah, ini nanti terkait dengan RPP. Kenapa? Berarti Bapak Ibu itu bisa tahu, bisa menilai sendiri sebelum ya nanti kan akhir dari PPL ini di-upload di UKIN kan, nanti sudah bisa menilai. Bisa Ya, menilai itu sendiri UKIN. nilai saya nanti bagus apa tidak. Ini RPP-nya. Kalau ini praktek video mengajarnya Videonya. misalnya gini. Ya, videonya. Guru mengucapkan salah, menanyakan kondisi, mengecek kehadiran siswa, mengecek kondisi ruangan dan seterusnya. Jadi bisa Bapak Ibu menilai sendiri atau bagian apa yang belum muncul saya ini. Jadi bisa Iya. dilihat sendiri. Ini tambahan kaitannya dengan waktu UKIN. Nanti ini saya kirim UKIN. ya, saya bagikan ke grup. Ini Di print out, Pak. boleh Baik, di-upload, Bapak, nanti baik, terima di-checklist kasih. bagian-bagian mana yang harus muncul. Sampai senyumnya Bapak Ibu itu waktu ngajar loh dinilai di sini. Saya lihat kemarin kok ada yang senyumnya mahal, ada yang murah gitulah. Kalau bisa ya Ada yang kebablasan. Nah, Ada ini. yang kebablas, Pak. ada yang bablas tidak apa-apa ini. Guru menampilkan wajah yang ceria itu dinilai loh ini. Guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu mulai awal sampai akhir. Jadi ya senyum, murah, hangat gitu ya. Itu aja dinilai juga loh Bapak Ibu. Jadi gitu. Ini tambahan saja nanti saya kirim ke grup. Insya Allah Baik, terima sesuai kasih, yang apa Terima yang saya kasih, sampaikan. Pak. Terima Terima kasih kasih. Bapak, terima kasih. Mantap. Ya insya Allah ya apa yang saya sampaikan kemarin itu tercantum di situ. Ada gitu. semuanya Mulai di dari dalam kegiatan ini. inti Jadi itu, gitu. insya Allah ada semua. Nah, gitu. jadi Tinggal jenengan untuk mau berbuat apa enggak mengingat-ingat, gitu. ya bagian-bagian mana yang belum muncul gitu. Kalau punya wajah-wajah yang lucu itu potensi ya Potensi nilainya lulus ya, bagus Pak. gitu ya. Seperti Oh, guru itu Pamong Pak gitu. Dani, Pak. Pak Dani menang itu, Pak. Nah, Pak Dani menang ya. Ya, seperti guru Dimasuk Pamong saja gitu ya. belum salam itu kelas itu sudah suasananya ceria gitu ya, belum ngomong gitu ya, karena wajahnya yang ceria. Mungkin itu saja ya. Alhamdulillah. Sudah bisa dicukupkan ya.
Bapak Ibu. Nggih, Pak, Siap, monggo. Bapak. Terima Oke, oke, kasih. terima Sudah kasih. Pak, sudah cukup Mohon alhamdulillah. maaf apabila dari saya khususnya dan mewakili Bapak Guru Pamong apabila terdapat kata dan sikap yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, Amin. keberkahan, ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Sukses ya detik ini dengan Amin ya Allah. yang maksimal. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.